Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 teman-teman ya. Ini kami ingin menginformasikan sedikit untuk teman-teman guru honorer ya, terkait dengan pelaksanaan P3K Guru tahun 2023. Yang mana di sini kami akan membahas sedikit terkait dengan tiga keistimewaan yang dimiliki oleh pelamar P2 dan P3 di tes CAT BKN 2023 teman-teman ya, yang mempermudah kelulusan atau memberikan kesempatan besar bagi P2 dan P3 untuk lulus menjadi ASN P3K. Tapi sebelum kita lanjut ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu ya, di sini kami ingin sedikit menginformasikan ya, bahwasanya di P3K Guru 2023 untuk pelamar kebutuhan khusus P1, P2, P3 itu sudah berakhir pendaftarannya sejak tanggal 3 Oktober. Sedangkan pelamar umum masih berlangsung sampai sekarang Bapak Ibu ya, mudah-mudahan saja ada perpanjangannya. Nah, setelah nantinya pendaftaran selesai atau ditutup, nantinya para pelamar P3K Guru 2023 P1 sampai P4 itu sudah harus bersiap ya untuk kembali mengecek akun SSCASN-nya itu pada tanggal teman-teman ya, pada tanggal 13 lah ya. 13 sampai dengan 16 Oktober 2023. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Karena nantinya Bapak Ibu apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi, nantinya itu akan bersiap untuk melaksanakan tes CAT kompetensi, tes seleksi kompetensi P2, P3, P4 itu mulai tanggal 8 November ya sampai dengan tanggal 2 Desember 2023 Bapak Ibu. Nah, terkait bagaimana keistimewaan atau tiga keistimewaan untuk P2 dan P3 di tes CAT BKN yang mempermudah kelulusan nantinya, di sini kita bisa lihat teman-teman ya keistimewaannya seperti apa. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan informasi dari kami ya. Nah, ini dia ya teman-teman. Oke, kita coba scroll ke bawah. Ini dia. Nah, nantinya untuk P2 dan P3 yang pertama ya, keistimewaan pertama diperhatikan supaya tidak salah salah persepsi ya, atau salah tangkap ya. Nantinya untuk P2 dan P3 Bapak Ibu ya, itu nantinya seleksi kompetensi teknis Bapak Ibu itu bukan bersifat pengetahuan seperti pelamar umum, tapi nantinya seleksi kompetensi yang akan diikuti adalah terkait dengan penilaian situasi kerja sederhana, atau dalam kurung ini semacam penilaian diri sendiri sebagai seorang guru, penilaian kinerja, kompetensi, ataupun mengenai pembelajaran di dalam kelas. Jadi materinya ini materi seleksi kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu relatif lebih mudah ketimbang pelamar umum. Tentunya ini menjadi salah satu keistimewaan pertama Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian untuk afirmasi serdik juga tetap berlaku ya untuk pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3. Yang mana nantinya untuk pelamar dari kategori X, THK2 dan guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun itu mengikuti seleksi kompetensi yang terdiri dari 3 Bapak Ibu. Yang pertama penilaian situasi kerja sederhana ya. Jadi ini khusus untuk P2 dan P3, kemudian kompetensi manajerial, kompetensi sosial-kultural serta wawancara. Nah, jadi juga nanti ada wawancara Bapak Ibu ya, logikanya seperti itu. Kemudian keistimewaan kedua kita bisa cek langsung di mana ya teman-teman, di sini kita bisa cek langsung di sini di Kemenpan baru ya. Kita coba cek di sini teman-teman ya. Ya, kita coba cek di keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 649 ya tahun 2023. Keistimewaan bagi pelamar P2 dan P3 pada saat mengikuti tes CAT BKN mempermudah kelulusan teman-teman
teman-teman ya, ini final teman-teman, bukan berita hoax ya. Kita langsung cek saja di bagian sini teman-teman ya. Ini dia. Oke. Ini dia teman-teman ya, kita coba cek. Nah, ini dia ya. Diktum keberapa? Ini dia. Nah, ini dia. Ini terkait dengan pembobotan nilai teman-teman ya. Nah, di sini pembobotan nilai untuk materi soal kompetensi dan wawancara. Nah, ini khusus untuk P3 karena di sini dikatakan ada kebutuhan khusus. Nah, nantinya untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi P2 dan P3 itu tidak diberlakukan benar salah. Jadi semua jawaban, kalau misalkan opsi jawabannya itu pilihan gandanya ada 5, itu semuanya memiliki poin teman-teman ya, memiliki nilai atau memiliki poin. Makanya diberlakukan bobot jawaban benar paling rendah dan bobot jawaban benar paling tinggi. Nanti teman-teman mendapatkan 0 khusus seleksi kompetensi teknis bagi P2 dan P3 ketika teman-teman sama sekali tidak menjawab. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menjawab tapi jawabannya itu kurang tepat, itu tidak disalahkan, tidak diberikan bobot 0, tetapi tetap diberikan bobot penilaian paling rendah. Jadi di sini dikatakan bobot jawaban benar paling rendah itu adalah 1 dan paling tinggi adalah 5. Nanti Bapak Ibu mendapatkan nilai 0 apabila tidak menjawab. Jadi ini sangat memudahkan P2 dan P3 Bapak Ibu, karena tidak diberlakukan benar salah, berbeda dengan pelamar kebutuhan umum. Di sini ada istilah benar salah di seleksi kompetensi teknisnya, mana bobot jawaban benar itu bernilai 5 dan jawaban salah itu bernilai 0 atau tidak menjawab juga bernilai 0. Jadi sangat berbeda dan sangat menguntungkan P2 dan P3 karena untuk soal seleksi kompetensi teknisnya itu tidak diberlakukan jawaban benar salah, karena memang untuk soal seleksi kompetensi teknis untuk P2 dan P3 itu hanya terkait dengan pembelajaran di kelas atau penilaian diri sendiri, kompetensi guru dan kinerja guru Bapak Ibu ya, seperti itu kira-kira. Kemudian untuk apa namanya teman-teman ya, untuk istilahnya keistimewaan yang ketiga bagi P2 dan P3 ada di diktum ke-31 teman-teman ya. Nah, yang mana di sini dikatakan pelamar pada kebutuhan khusus berarti termasuk P2 dan P3 dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mendapatkan nilai terbaik, itu berpotensi meluluskan Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya untuk penentu kelulusan pelamar kebutuhan khusus P1, P2, P3 itu tidak menggunakan nilai ambang batas. Jadi aman, tinggal mengurutkan nilai terbaik saja. Misalkan pelamar P2, pelamar P3 anggaplah 10, formasinya misalkan 12, itu tinggal di ranking siapa yang mendapatkan nilai terbaik. Jadi tidak ada istilah menggunakan nilai ambang batas. Ya, logikanya seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak menggunakan nilai ambang batas, berbeda dengan pelamar umum. Semoga video ini bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.